Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum absen silakan absen dulu ya. Kemarin ada tugas ya per kelompok. Kemarin ada berapa kelompok? 10. Yang sudah mengumpulkan 10 sudah semuanya ya? Halo, kemarin ada 10 kelompok. Ya, betul ya, 10. Sembilan kayaknya, Pak. 9. Oh ya, mungkin ada yang mengirim doa. Oke, kita akan lanjutkan untuk pertemuan. Ya, hari ini kalian ada kuliah selain ini? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke. Kita masuk ke bab selanjutnya. Untuk tugas kemarin sudah saya lihat beberapa yang kayaknya sudah bisa ya. Semuanya sudah bisa. Kita masuk ke bab selanjutnya, itu tentang turunan. Jadi turunan secara numerik. Oke. Tampilan slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Oke, dalam metode numerik di sini kita belajar tentang turunan tapi dengan secara numerik. Kalau yang sudah kalian pelajari sebelumnya di kalkulus itu secara analitik menghitung turunan. Sekarang kita belajar bagaimana pendekatan secara numeriknya. Oke. Jadi persoalan turunan numerik itu adalah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Oke. Ada 3 pendekatan nanti dalam menghitung turunan secara numerik. Yang pertama itu ada hampiran selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Ini ada 3 pendekatan di sini. Nanti rumusnya juga beda-beda untuk selisih maju, mundur, dan pusat. Atau ada yang menyebut beda maju, beda mundur, beda pusat. Sama saja ya, selisih atau beda sama. Kemudian untuk definisi kita mengingat kembali untuk definisi dari turunan. Turunan pertama dari fx, fxn x itu ada limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ini definisi dari turunan. Contoh, bila kita ingin menghitung turunan dari x kuadrat, ya, maka kalau kita masukkan ke sini, ya, untuk ini kan x kuadrat ya fx-nya, kemudian
yang fx plus h jadinya x plus h kuadrat per h. Nah, di sini untuk limit h-nya mendekati 0, ya, limit h mendekati 0, maka hasilnya adalah 2x. Ini kalau kita kerjakan secara analitik, secara kalkulus. Nah, tetapi pada kenyataannya, suatu turunan dari sebuah fungsi itu tidaklah sesimpel ini. Jadi misalkan ada fungsi 2 pangkat x atau arcus sin x. Tentunya ini tidak mudah kalau kita pakai seperti ini. Ya, maka kita menggunakan pendekatan lain yaitu secara numerik dengan suatu metode numerik. Tapi perlu diingat kembali bahwa untuk metode numerik ini tentu hasilnya ada errornya ya. Oleh sebab itu nanti yang dipilih ada error yang kecil, yang nilainya mendekati dengan nilai eksak. Oke. Turunan numerik itu bukan untuk mencari ekspresi dari turunan sebuah fungsi. Sebagai contoh di sini, kalau soalnya seperti ini, carilah turunan pertama dan kedua dari fx sama dengan 2 pangkat x. Maka kita tidak bisa menggunakan turunan numerik. Jadi turunan numerik itu bukan menjawab soal-soal yang seperti ini. Nah, tetapi di sini turunan numerik itu digunakan untuk menjawab soal yang tipenya seperti ini. Jadi ada nilainya, diberikan suatu fungsi fx-nya adalah 2 pangkat x. Maka hitunglah turunan pertama dengan x-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Atau turunan kedua untuk x sama dengan 1. Ya, bisa juga untuk x yang lain. Jadi secara numerik itu dia menghitung langsung nilainya, ya, bukan ininya, apa ekspresinya atau rumusnya. Itu kalau kita menggunakan pendekatan secara numerik. Jadi turunan numerik itu digunakan untuk mencari suatu nilai dari sebuah turunan. Oke, ini perlu kalian ingat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dengan menggunakan selisih maju untuk menghitung turunan pertama. Nah, dia berawal dari deret Taylor. Kalau deret Taylor kita nyatakan seperti ini. Fx plus H sama dengan Fx plus F aksen X. H plus F double aksen X per 2 faktorial kali H kuadrat dan seterusnya. Kalau dipanjangkan plus H pangkat 3x turunan ketiga per 3 faktorial H pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, karena tujuan kita ini hanya untuk mencari turunan pertama, berarti kan yang ini ya, F aksen X. Maka kalau yang lain kita pindah ruas, ya, jadinya menjadi seperti ini. F aksen X sama dengan 1/H dalam kurung ini. Tahu ya, ini
ini kok bisa jadi ini ya, bisa ya. Jadi yang lain dipindah ruas, kemudian ini kan dikali H. Berarti di sini semuanya dibagi dengan H. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian teorema Taylor ini menyatakan bahwa suatu konstanta C, dia terdapat suatu konstanta C antara X sampai X plus H, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dia hanya mengubah ini ya, X-nya tadi menjadi suatu konstanta C. Nah, di sini yang kalian perhatikan yang bagian belakang di sini, F double aksen C per 2 faktorial dikali dengan H, itu adalah ordernya atau errornya. Jadi ini adalah order 1 karena hanya pangkat 1, order dari errornya. Nah, kalian nggak usah lihat yang bagian belakang, kecuali kalau nanti soalnya untuk menentukan errornya. Cukup kalian lihat yang bagian yang ini. Jadi rumus dari turunan pertama secara numerik ya. Ini fx plus h min fx per h. Oke. Atau di sini kalau dinyatakan dalam I ya, kalau dinyatakan dalam I berarti fi aksen sama dengan fi plus 1 min fi per h. Atau kalau menggunakan ini nilai F0 aksen itu sama dengan F1 min F0 per H. Sama saja ya, kalau dinyatakan dengan ini atau ini sama. Oke. Dimana untuk OH di sini, ini kan ya nilainya tadi. OH di sini itu adalah error. Oke. Nah, ini nanti yang akan kalian pakai untuk mencari turunan numerik. Turunan pertama secara numerik untuk selisih maju. Kalau diilustrasikan dengan gambar seperti ini rumusnya, maka di sini ada titik X0, X1 ya. Maka kalau kita tarik ke kurvanya di sini, ini kan fx0. Fx0, kalau yang sini fx1 atau fx0 plus h. Ini kan selisih h antara x0 dan x1. Nih. Oke. Ini kalau kita gambar. Oke, ini untuk selisih maju. Rumusnya kita peroleh seperti ini. Ada pendekatan lain, nanti selisih mundur, kemudian ada lagi selisih pusat. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan suatu fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3. Hitunglah f aksen 1 dengan menggunakan beda atau selisih maju. Dengan hanya adalah 1 atau 0,5 atau 0,2
25. Ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan analitik, perhitungan secara kalkulus, maka kita peroleh turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat, ya kan? 3X kuadrat, sehingga kalau kita menghitung F aksen 1, maka ya tinggal memasukkan nilai dari X-nya adalah 1 di sini. 1 pangkat 2, 1 kali 3, 3 nilainya. Nah, ini kalau kita menghitung secara kalkulus atau secara analitik. Lalu kita coba menggunakan ini secara numerik, menghitung dari fungsi, menghitung F aksen 1 ini dengan menggunakan pendekatan secara numerik dengan selisih maju. Untuk yang pertama, misalkan kita pakai hanya adalah 1. Ya, kalau kita pakai hanya 1, maka kalau kita masukkan rumusnya Fx plus H, X-nya kan 1, plus 1 hanya, min Fx, ya. Kita masukkan 1 per H, hanya 1. Ya kan? Jadinya F2 min F1. Ya. Maka F2 kita masukkan di sini 2 pangkat 3, berarti kan 8. F1 1 pangkat 3, nilainya 1, berarti 8 min 1 sama dengan 7. Nah, ini kalau kita pakai hanya 1, nilai hanya 1. Nah, coba kita perhatikan di sini, 7 dengan 3 tentu sangat jauh ya bedanya. Nah, jadi errornya sangat besar di sini. Seharusnya ketemu 3, tapi kalau dilakukan secara numerik dengan hanya 1, itu ketemu 7. Errornya 4 di sini. Nah, coba kita pakai hanya lebih kecil, hanya 0,5. Ya. Berarti di sini F1 plus 0,5 min F1 per 0,5. Ya. F1,5 kita masukkan X-nya, berarti 1,5 pangkat 3 nilainya 3,375. F1 nilainya 1 dibagi 0,5 ketemu 4,75. Sedangkan kalau hanya kita kecilkan lagi menjadi 0,25, dia ketemu 3,812. Jadi kesimpulannya di sini, semakin kecil H, maka tentu errornya akan semakin kecil untuk orde 1. Kita di sini menggunakan rumus turunan selisih maju untuk orde 1. Jadi kalau kita lihat untuk yang H 0,25 hasilnya selisih atau errornya adalah cuma 0,812. Demikian juga nanti kalau diperkecil lagi hanya, semakin kecil maka dia akan semakin akurat. Jadi nilainya akan semakin mendekati 3. Oke. Ini untuk pendekatan selisih maju. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan.
Untuk hampiran selisih maju, Tidak, Pak. oke. Baik, saya akan lanjutkan untuk pembahasan selisih mundur. Ini kita masih bicara tentang turunan pertama ya. Jadi untuk selisih mundur, bedanya di sini fx min h. Kita deretkan Taylor. Kalau yang selisih maju tadi kan plus. Kalau selisih mundur kita pakai minus. Jadi sesuai deret Taylor rumusnya seperti ini. Cukup sampai sini aja ya. Ini karena kita cari f aksen x ya. Karena tujuan untuk mencari turunan dari sebuah fungsi, turunan pertama, maka persamaan deret Taylor ini kita rubah bentuknya menjadi f aksen x sama dengan di sini. Sama ya caranya. Jadi ini dipindah ruas, kemudian semua yang ruas kanan ini dibagi dengan h. Oke. Sama di sini terdapat konstanta C sehingga kita peroleh di sini errornya masih order 1 ya. Order 1. Nah, yang ini itu adalah rumus untuk hampiran selisih mundur turunan pertama. Bedanya kalau tadi 2 titik itu adalah fx dan fx plus h, maka yang di sini kita pakai fx dan fx min h. Jadi mundur dia. Kalau kita nyatakan seperti ini, maka di sini f0 dan f min 1. Ini ilustrasinya, jadi ini x0. Kalau tadi kan menggunakan x1 ya. Kalau selisih mundur kita pakai x min 1. Di mana OH di sini adalah errornya. Errornya order 1. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, sekarang coba soal yang tadi. Kemana ya? Soal yang ini diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Hitunglah ini dengan menggunakan beda mundur. Ya. Beda mundur untuk H sama dengan 1, 0,5 dan 0,25. Coba sekarang kalian kerjakan. Ini kan nggak ada contohnya. Yang selisih ini sudah selisih pusat. Selisih mundur nggak ada contohnya. Coba ini yang tadi. Ini ya. Dikerjakan dengan beda mundur. Saya copy dulu coba. Saya copy slide-nya. Ini saya hapus saja.
Ini saya ganti ya di sini. Mundur. Oke, coba kalian kerjakan sekarang. Saya pindah ya ininya. Ini rumusnya. Oke, coba kalian kerjakan. Fx sama dengan X pangkat 3. Hitung F aksen 1 dengan beda mundur. Dengan H-nya adalah 1, 0,5, dan 0,25. Ada yang ditanyakan mungkin soal ini? Jelas ya? Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan mulai dikerjakan. Ada yang belum paham? Silakan dicatat soalnya. Atau mungkin kalian lihat yang contoh yang maju ya. Tapi nanti mengerjakannya pakai mundur. Coba. Saya kasih contoh. Saya copy di sini untuk yang maju, tapi nanti kalian ngerjakannya pakai mundur. Oke, ini contoh yang maju tadi ya. Sekarang kalian kerjakan di sini untuk beda mundur. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Sudah selesai? Gimana? Ada kesulitan? Oke, kita bahas bersama untuk soal ini. Ada yang sudah menemukan? Untuk H1 0,5 dan 0,25. Oke, coba kita kerjakan ya. Saya dibantu ya untuk menghitungnya. Oke, fx-nya ini soal ya. Soal beda mundur. Fx-nya adalah x pangkat 3. Sehingga f aksen x ini kalau kita secara kalkulus ya. Menjadi 3x kuadrat ya. Nah, kalau menggunakan turunan numerik dengan numerik selisih mundur untuk h-nya sama dengan 1, maka kita peroleh ya f aksen 1 sama dengan f1 ya kan, f1 minus f1 min 1 per 1. F1 berapa? F1 3 ya, 3 min F0 0 per 1. 3 hasilnya. Kalau kita, ya benar ya ini. F1 betul. F1. Oh, salah. Saya masukkannya di sini. Harusnya di sini ya. Salah. F1 1 ya. Jadi dari sini ya, bukan F aksen ya. 1 per 1. Nilainya 1 ya. Kalau hanya 0,5, F aksen satunya F1 min F 1 min 0,25. 0,5 dulu. 0,5. Ya. Berarti di sini 1 berapa ini? F 0,25. 0,5. Saya tulis aja lah. F1 min F 0,5 per 0,5. 1 min berapa ya? 0,5 pangkat 3 berapa? 0,125. 0,5 berapa? 0,125. Berapa? 1,75. Ayo, berapa yang benar? 0,125. 1,75.
Ada yang 1,75, ada yang 1,75. oh, saya hitung dulu 0,125 bagi 0,5 1,75 ya. 1,75. Iya. Oke, sekarang kalau hanya kita perkecil lagi 0,25 ketemunya ini F1 min F1 min 0,25 per 0,25 1 min saya tulis saja F 4 0,75 per 0,25 1 min ini berapa ya? 0,75 pangkat 3 0,4 berapa? 0,21875 Berapa? 0,4 0,421 21 75 875 8 ini ya? 875 ya. Oke. Ini dibagi 0,25 berapa hasilnya? 2,3 2,3125 2,3125 oke 2,3125 oke jadi ini ya hasilnya untuk selisih mundur kita coba bandingkan dengan yang tadi ya. Ini kita bandingkan dengan selisih maju. Nah, ini tadi dengan selisih maju. Kalau hanya 0,25 di sini, errornya adalah 0,8 ya, 0,812. Kalau dengan selisih mundur, errornya berapa ini kira-kira? 3 dikurangi 2,3125. 3 min 0,6 berapa ya? 0,6875. Jadi errornya lebih kecil yang selisih mundur. Tapi kalau kita lihat untuk selisih maju dan selisih mundur di sini ordernya sama, ordernya 1 sehingga errornya hampir sama, ya, hampir sama dengan selisih maju. Ini nanti kalau kalian perkecil lagi hanya misalkan 0,05 misalkan, itu nanti dia akan mendekati nilai dari 3. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang selisih maju dan selisih mundur? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Udah paham semua ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai sini untuk pertemuan kali ini. Untuk selisih pusat, kita bahas minggu depan ya. Kita masih ada berapa pertemuan ya? Masih banyak ya, 4 atau berapa pertemuan. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Udah nggak ada pertanyaan ini? Bisa saya akhiri?
Bisa, Pak. Oke, materinya nanti akan saya share. Ini nggak usah ya, atau perlu juga di-share ya? Ya nanti coba saya share juga. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini aja. Kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.